Hai, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ornamen. Apa sih ornamen itu? Dan tidak lupa saya akan memberi tutorial kepada kalian semua bagaimana cara membuat ornamen geometris menggunakan jangka. Oke, simak terus videonya. Ya, kali ini saya akan membuat ornamen geometris menggunakan jangka. Untuk memilih jangkanya itu pilih yang seperti ini ya teman-teman. Bisa dimasukkan spidol. Ya, bisa dimasukkan spidol. Spidolnya bisa dimasukkan seperti ini. Ya, dan digunting. Kita langsung memakai spidol, tidak memakai pensil ya. Oke, setelah seperti ini nanti kita akan mewarnainya menggunakan pensil warna ya, pensil warna. Sebelumnya pensil warnanya sudah dioroti. Oke, mari kita membuatnya. Ya, pertama-tama kita harus membuat garis tepi 1 cm dan kita membaginya menjadi 4 bagian untuk menentukan poros utamanya. Nah, seperti ini. Ini dari garis tepi ke lingkaran ini jaraknya 3 cm. Lingkaran pertama sudah selesai. Kita buat lingkaran yang kedua. Kira-kira 1 cm ya dari batas lingkaran yang tadi. Seperti ini. Nah, setelah itu kita sekarang pindah ke ini garis yang dibagi 4 tadi ya. Sekarang selesai. Seperti ini kita bagi menjadi 2 masing-masing. Melintasi kalau sudah sebelumnya
1 senti, ya, 1 senti di sini, ya. Nanti kita lanjutkan dengan cara seperti ini. Itu terus kita lanjutkan lagi. Sekarang yang sini. Ya, selesai sudah ya. Jadi seperti ini. Sudah, sekarang kita membuat lingkaran, ya, lingkaran yang berpapasan ini, ya, seperti ini namanya. Berpapasan. Sini ya. Begini. Kayak gitu. Kira-kira segini ya. Kita tulis melihat nah, ini lingkaran pertama, sekarang lingkaran kedua. Ya, selanjutnya lingkaran kedua, yaitu dari lingkaran sini ke sini 1 cm ya. Yang saya tandai ini 1 cm. Kita ambil jarak ke titik pusat ke sini ya. Hati-hati ya teman-teman, karena ini sangat berisiko sekali. Oke, sudah selesai. Sekarang kita rapikan, kita hapus menggunakan penghapus semuanya. Kita warnai menggunakan warna primer terlebih dahulu. Ya, seperti ini kita gunakan warna kuning terlebih dahulu. Ke semua batas ini ya, kayak kotak gini, ini kita warnai kuning ya. Teman, sambil mewarnai, aku akan jelaskan apa sih ornamen itu. Ornamen itu adalah menghias, jadi bisa menghias apa saja, misalnya arsitektur atau benda di sekitar kita. Ini erat sekali dengan kerajinan, apalagi dengan ragam hias ya. Sampai rapi, sampai ketutup-tutup semua, tidak boleh ada yang namanya panu atau putih-putih. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, mari kita warnai menggunakan warna merah ya. Warna merahnya saya ingin ada di sebelah sini ya, sebelah sini warna merahnya ya. Motif pada pola ornamen itu macamnya ada geometris. Geometris ini kanan kiri sama, ada yang garis, lengkung, lurus, lingkaran, segitiga, segi empat, bentuk meter atau swastika, dan bentuk pilin, patra,
yang ada di Mesir dan lain-lainnya. Ada juga yang motif tumbuh-tumbuhan, yaitu penggambaran motif tumbuh-tumbuhan dalam seni ornamen dilakukan dengan berbagai cara, baik natural maupun stilirisasi sesuai dengan keinginan senimannya. Demikian juga dengan jenis tumbuhan yang dijadikan objek atau inspirasi juga berbeda tergantung dari lingkungan, alam sosial, dan kepercayaan pada waktu itu. Motif binatang, penggambaran binatang dalam ornamen sebagian besar merupakan hasil gubahan atau stilirisasi, jarang berupa binatang secara natural, tapi hasil gubahan tersebut masih mudah dikenali bentuk dan jenis binatangnya. Dalam visualisasinya, bentuk binatang terkadang hanya diambil pada bagian tertentu, tidak sepenuhnya, dan dikombinasikan dengan motif lain. Motif manusia, salah satu objek dalam penciptaan motif ornamen mempunyai beberapa unsur, baik secara terpisah seperti kedok atau topeng, dan secara utuh seperti bentuk dalam pewayangan. Nah, motif gunung, air, awan, batu-batuan, dan lain-lainnya. Motif benda-benda alami seperti batu, air, awan, dan lain-lain dalam penciptaan biasanya digubah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu motif dengan karakter tertentu sesuai dengan sifat benda yang diekspresikan dengan pertimbangan unsur dan asas estetik. Motif kreasi atau khayalan yaitu bentuk-bentuk ciptaan yang tidak terdapat pada alam nyata seperti makhluk ajaib, raksasa, dewa, dan lain-lain. Bentuk ragam hias khayal adalah merupakan hasil daya imajinasi manusia atas persepsi motif mengambil sumber ide di luar dunia nyata. Contohnya motif ini adalah motif kala, motif ikan duyung, raksasa, dan motif makhluk-makhluk gaib lainnya. Dalam menyusun ragam hias atau menyusun ornamen, di sini ada pola. Pola biasanya terdiri dari motif pokok, motif pendukung, motif isian. Nah, ini ada simetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian kanan dan kiri, atas atau bawah sama. Kalau asimetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian-bagiannya kanan dan kiri, atas bawah tidak sama. Yang ketiga, pola pengulangan, yaitu pola yang dibuat dengan pengulangan motif-motif. Yang keempat, bebas atau pola kreasi, yaitu pola yang dibuat secara bebas dan bervariasi. Teknik perwujudan atau penggambaran ornamen, beberapa cara atau gaya yang dijadikan konsep dalam pembuatan karya ornamen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada realis atau naturalis, pembuatan motif ornamen yang berusaha mendekati atau mengikuti bentuk-bentuk secara alami. Yang ketiga, stilirisasi atau gubahan, yaitu pembuatan motif ornamen dengan cara melakukan perubahan atau merubah bentuk tertentu dengan tidak meninggalkan identitas atau ciri khas dari bentuk yang digubah atau distilirisasi. Yang ketiga, kombinasi atau kreasi, yaitu motif yang dibuat dengan mengkombinasikan beberapa bentuk atau motif yang merupakan hasil dari kreasi dari seniman. Motif yang tercipta dengan cara ini biasanya mewakili karakter atau identitas individu penciptanya. Corak seni ornamen berdasarkan periode dan ciri yang ditampilkan. Karya seni ornamen memiliki beberapa corak, yaitu yang pertama, ornamen primitif, karya seni ornamen yang diciptakan pada zaman purba atau zaman primitif. Ciri-cirinya umum dari seni ornamen primitif adalah sederhana, tegas, kaku, dan cenderung bermotif geometris. Goresan spontan biasanya mengandung unsur makna simbolik tertentu. Yang kedua, ornamen klasik
Hasil karya seni ornamen yang telah mencapai puncak-puncak perkembangannya atau telah mencapai tataran estetis tertinggi sehingga sulit dikembangkan dengan lebih lanjut. Ia telah mempunyai bentuk dan pakem yang standar, struktur, motif, dan pola yang tetap, memiliki susunan irama yang telah baku dan sulit untuk dirubah dalam bentuk yang lain, dan yang terpenting telah diterima eksistensinya tanpa mengalami perubahan lagi. Untuk yang ketiga, ornamen tradisional, yaitu ragam hias yang berkembang di tengah-tengah masyarakat secara turun-temurun dan tetap digemari, dilestarikan sebagai suatu yang dapat memberi manfaat bagi kehidupan dari masa ke masa. Ornamen tradisional mungkin berasal dari seni klasik atau seni primitif, namun setelah mendapat pengolahan tertentu, dilestarikan kebermanfaatannya demi memenuhi kebutuhan, khususnya dalam hal kebutuhan estetis. Yang keempat, ornamen modern atau kontemporer, yaitu karya seni ornamen yang merupakan hasil kreasi atau ciptaan seniman yang baru dan lepas dari kaidah-kaidah tradisi klasik atau primitif. Ornamen ini bersifat individu. Proses dan penciptaannya seni ornamen modern terkadang bertolak atau mengambil inspirasi dari seniman primitif atau tradisional, atau merupakan hasil inovasi atau kreativitas seniman secara pribadi, sehingga karya yang tercipta merupakan cerminan pribadi senimannya. Ornamen juga memiliki fungsi, yaitu fungsinya sebagai ragam hias murni. Maksudnya bentuk-bentuk ragam hias yang dibuat hanya untuk menghias saja demi keindahan suatu bentuk atau bangunan di mana ornamen tersebut ditempatkan. Penerapannya biasanya pada alat-alat rumah tangga, arsitektur, pada pakaian, pada alat transportasi, dan sebagainya. Fungsi ornamen yang kedua yaitu sebagai ragam hias simbolis. Maksudnya karya ornamen yang dibuat selain mempunyai fungsi, sebagian penghias suatu benda juga memiliki nilai simbolis tertentu di dalamnya. Menurut norma-norma tertentu, adat, agama, sistem sosial, dan lain sebagainya, bentuk, motif, dan penempatannya sangat ditentukan oleh norma-norma tersebut, terutama norma agama yang harus ditaati untuk menghindari timbulnya salah pengertian akan makna atau nilai simbolis yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, pengerjaan suatu ornamen simbolis hendaknya menepati aturan-aturan yang ditentukan. Contohnya, ragam hias ini misalnya motif kaligrafi, motif pohon hayat sebagai lambang kehidupan, motif burung phoenix sebagai lambang keabadian, motif padma, swastika, lama, dan sebagainya. Dalam pembuatan ornamen ada teknik penyelesaiannya, yaitu penyelesaian gambar ornamen bertujuan untuk membuat karya tersebut menjadi lebih indah dan gambar yang didefinisikan akan nampak lebih jelas dan menarik. Beberapa teknik yang bisa digunakan untuk melakukan finishing adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik hitam putih, yaitu penyelesaian suatu karya ornamen yang hanya memanfaatkan tinta atau pensil hitam. Penyelesaian dengan cara ini dimaksudkan untuk menimbulkan kesan gelap terang, penyinaran, kesan jarak, dan kesan volume. Teknik penyelesaian atau finishing dilakukan dengan sistem arsiran, pointillis, sungging, atau gradasi, yaitu dengan menggunakan tinta Cina atau tinta bak
Finishing ini dilakukan melalui tahapan-tahapan dari tipis ke tebal atau dari gelap ke terang sesuai dengan keinginan. Teknik yang kedua yaitu teknik warna. Jenis finishing yang menggunakan warna sebagai unsur pokok. Finishing ini dilakukan dengan sistem plakat, yaitu menerapkan warna secara plakat atau poster sesuai dengan warna motif yang diinginkan. Gradasi, yaitu dengan menerapkan warna secara tersusun baik dari warna gelap ke warna terang atau sebaliknya. Gelap terang yaitu menerapkan warna dari warna gelap ke warna terang dengan menebarkan warna. Untuk mendapat hasil yang maksimal dalam melakukan finishing dengan warna adalah pengetahuan seorang tentang teori warna yang menyangkut jenis warna, teknik, pencampuran warna, dan efek yang ditimbulkan, nilai warna, sifat warna, makna warna, dan harus dimiliki oleh senimannya. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang ornamen. Sekarang kembali ke pewarnaan ornamen yang saya buat. Jadi saya hapus menggunakan penghapus ini ya. Dihapus di bagian yang diperlukan saja. Seperti ini ya. Ini tadi kan sudah warna dingin semua. Sekarang saya ingin yang ini adalah warna do my two-step. Do my two-step. Oke teman-teman, ini hasilnya ya setelah diwarnai ornamennya. Ini tadi kita warnai menggunakan warna primer ya, primer, kuning, merah, dan biru.
dan ini memakai warna dingin ya, dan di dalamnya ini memakai warna panas. Setelah dikoreksi, yakin tidak ada yang putih-putih di sela-selanya ya. Kalau sudah dikoreksi semua, kita lakukan finishing. Bagaimana cara melakukan finishing? Patah. Finishingnya kita variasi, yaitu dengan memberi titik-titik di sini ya. Ini titik-titik putih biar menambah cantik. Nah, seperti ini. Kita memakai spidol, atau kalian kalau punya drawing pen silakan memakai drawing pen untuk menghias sebelah sini ya. Menghias dengan titik-titik ya. Lihat teman-teman, hasilnya lebih hidup kan, ditambahin titik-titik seperti ini. Gimana teman-teman, kesannya akan lebih hidup lagi kan apabila ditambahin putih-putih atau titik putih menggunakan tip X ya. Terus ini kertasnya saya memakai kertas sketchbook A4 ya, dan menggunakan spidol dan tip X, pensil warna ya. Di sini ada warna primer tadi, ada warna kuning, merah dan biru. Terus ini memakai warna dingin di sebelah sini ya, warna hijau, ini warna dingin, dan ini menggunakan warna-warna panas. Nah, setelah warna panas, backgroundnya di belakangnya ini memakai warna pastel ya. Ini menggunakan pensil warna pewarnaannya. Tekniknya kalian benar-benar menekan pensil warnanya sampai warnanya nyata ya, sampai nyata. Jangan takut, jadi harus ditekan, jangan takut patah. Oke. Terus di sini saya menambahkan ada titik-titik ya. Titik-titik ini menggunakan drawing pen dan spidol ya, seperti ini jadinya. Oke. Me do my two-step.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa selalu like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.